Tuh. Kan kebahagiaan tidak perlu dengan uang. Memang kebahagiaan tidak perlu dengan uang. Tapi apa-apa untuk membahagiakan mereka butuh uang. Betul kan? Misalkan saja, contohnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kang Ading semua, apa kabar? Semoga kalian semua sehat ya. Alhamdulillah, jumpa lagi bersama saya di negara Brunei Darussalam. Mohon maaf saya belum bisa membuat video keluar jalan-jalan karena sebetulnya sekarang di luar ini sedang hujan seperti itu. Pagi ini di luar sedang hujan. Rencananya saya mau jalan-jalan untuk merefresh otak saya setelah bekerja seperti itu ya. Tapi apa boleh dikata di luar hujan. Jadi untuk mengisi kekosongan saya membuat video di sini. Kebetulan ada yang bertanya, "Kang, berapa lama cuti di kampung?" Kemudian, "Kang, kenapa balik lagi ke Brunei? Kang, kenapa tidak buat bisnis di Brunei?" Seperti itu. "Kang, kenapa tidak kerja ke luar negeri selain ke Brunei, tidak mencoba ke Hong Kong, ke Taiwan, ke Jepang?" Seperti itu. Oke, saya akan jawab satu persatu ya. Saya cuti di Indonesia 1,5 bulan, kurang lebih 45 hari. Karena memang situasinya restoran saya itu tutup total, semua pekerjanya pulang, kami sama-sama pulang seperti itu untuk merayakan hari raya di kampung masing-masing seperti itu. Jadi tidak bisa lama-lama karena kalau lama-lama restoran tutupnya terlalu lama seperti itu ya sahabat Kang Ading semua. Kemudian ada yang lagi bertanya, "Kang, kenapa datang lagi ke Brunei?" Kenapa bertanya seperti itu? Kenapa saya datang lagi ke Brunei? Ya karena saya punya tanggung jawab. Saya ini lelaki dewasa yang sudah menikah, yang punya tanggung jawab, dan tanggung jawab itu saya harus penuhi. Tanggung jawab apa? Tanggung jawab istri, tanggung jawab keluarga, tanggung jawab anak. Nah, itu tanggung jawab saya seperti itu. Istri dan anak saya adalah tanggung jawab saya yang harus saya kasih nafkah, saya harus kasih sandang, pakan, papan seperti itu, dari mulai pakaiannya, makanannya, rumahnya, saya harus penuhi. Itu tanggung jawab saya sebagai lelaki dewasa, sebagai seorang suami. Kemudian tanggung jawab saya sebagai seorang anak. Saya punya orang tua yang harus saya kasih walaupun cuma sedikit. Misalkan untuk menambah-nambah bayar listrik, untuk menambah-nambah makan orang tua saya, untuk menambah-nambah uang jajan orang tua saya sebagai anak tetap harus tetap punya tanggung jawab untuk itu, seperti itu. Itu tanggung jawab saya. Dua, tanggung jawab saya sebagai seorang anak kepada orang tuanya, dan tanggung jawab saya sebagai lelaki dewasa, sebagai seorang suami untuk anak dan keluarga istri saya, seperti itu. Jadi buat sahabat Kang Ading jika bertanya kenapa saya kembali lagi ke Brunei, yaitu karena saya punya dua tanggung jawab yang harus saya penuhi, seperti itu ya. Kemudian ada yang lagi bertanya, "Lah kalau macam itu kenapa tidak buka bisnis di Indonesia, Bang?" Seperti itu. Mungkin buat kalian yang sudah lama tinggal di Indonesia dari lahir sampai sekarang tinggal di Indonesia, kalian akan bisa dengan mudah membuat bisnis ya, misalkan jualan ini, jualan itu, seperti itu ya. Kalian akan mudah sekali. Tapi coba kalian tanya kepada perantau, baik itu bukan saja TKI yang ada di luar negeri, bukan saja TKW yang ada di luar negeri ya. Silakan kalian tanya kepada yang merantau di Jakarta saja, misalkan pulang ke kampung halaman, kenapa dia balik lagi ke Jakarta? Karena apabila dia sudah lama merantau di perantauan, entah itu di Jakarta, entah itu di luar negeri, entah itu di mana, seperti itu ya, yang jelas dia merantau, bila dia pulang ke kampung, dia akan bingung untuk mencari pekerjaan. Dia bisa membuat bisnis, bisa membuat usaha di kampung dengan cara dia adaptasi dulu di kampung, atau diam dulu di kampung beberapa bulan, baru dia bisa membuat bisnis seperti itu. Atau dia punya modal yang kuat, kemudian dia mengajak partner bisnis lain yang mengerti akan bisnis itu, seperti itu ya. Nah, karena saya punya, kembali ke tadi, punya dua tanggung jawab yang harus saya penuhi itu, jadi kalau saya diam di kampung untuk adaptasi, yang tanggung jawab saya ini tetap harus dilaksanakan, seperti memberi nafkah anak istri, orang tua, itu harus dilaksanakan. Sementara kalau saya berlama-lama di kampung tidak bekerja, dari mana saya menafkahi anak istri saya, seperti itu.
Memang saya sudah mencoba untuk investasi di bidang kontrakan, di macam-macam lah. Tapi istilahnya apa ya? Itu belum belum mencukupi semuanya. Saya tetap harus mencari jalan lagi, saya harus tetap mencari peluang lagi karena beban hidup itu semakin tahun itu semakin bertambah seperti itu ya. Kita tidak boleh menyerah, bukannya saya tidak bersyukur. Oh, Kang Ading tidak bersyukur sudah punya gaji sekian, sudah punya penghasilan sekian. Masih cari sana sini. Tidak. Justru karena saya bersyukur, Allah sedang memberikan kita rezeki, kita harus semangat seperti itu. Dimanapun tempatnya, selama rezeki itu halal, kita harus tetap semangat untuk menggapainya seperti itu ya. Terus ya masalah kenapa saya tidak buat bisnis, saya sudah investasi di berbagai bidang di Indonesia dan alhamdulillah ya mungkin nanti saya akan coba di bidang bisnis seperti itu. Karena tidak mudah untuk membuat bisnis. Pertama harus modal yang banyak, kedua harus pengalaman, ketiga harus siap mental. Itu untuk bisnis ya. Mental apa? Mental bisnis tentunya. Mental bisnis itu tidak cukup niat. Mental bisnis itu harus ada usaha yang kuat, harus ada korban waktu, harus intinya semuanya itu harus dicurahkan untuk bisnis itu. Sementara sayanya di Brunei, jadi belum bisa seperti itu ya sahabat Kang Ading. Doakan saja saya ada modalnya, ada rezekinya, dan saya bisa membuat bisnis di Indonesia. Nah, kemudian sahabat Kang Ading, ada yang lagi bertanya, kenapa, bagaimana prosesnya ke Brunei saat ini? Seperti itu. Tidak mudah, tidak susah, sangat mudah. Kemarin di airport, saya sempat peluk-pelukan sama istri, sama keluarga. Nangis, mau berpisah seperti itu ya. Tapi kembali lagi ke niat kita, kita juga berangkat meninggalkan mereka untuk membahagiakan mereka seperti itu. Bahkan ada yang bilang katanya, untuk apa uang banyak kalau jauh dari keluarga? Untuk apa gaji besar kalau jauh dari keluarga? Lebih baik makan dengan ikan asin, makan dengan apa adanya, tapi kumpul sama keluarga. Eits, hati-hati. Kalian boleh bicara seperti itu, tapi anak sekolah tinggi tidak cukup dengan istilahnya dengan tidak apa-apa makan dengan ini, yang penting kumpul. Tidak cukup dengan seperti itu kalau anak mau sekolah tinggi. Biaya kesehatan tidak cukup dengan seperti itu. Hidup itu kita harus bisa membuat anak kita sukses. Kita harus bisa menjaga kesehatan keluarga, anak istri kita. Kita harus bisa membahagiakan anak istri kita. Kita harus bisa membahagiakan kedua orang tua kita seperti itu. Kan kebahagiaan tidak perlu dengan uang. Memang kebahagiaan tidak perlu dengan uang. Tapi apa-apa untuk membahagiakan mereka butuh uang. Betul kan? Misalkan saja, contohnya seperti ini. Orang tua lagi bingung. Wah, gimana ini untuk bayar listrik? Istri lagi bingung, gimana ini untuk bayar listrik? Otomatis sedih kan? Wah, gimana ini untuk bayar hutang? Gimana ini untuk beli ini? Wah, anak sekolah. Wah, anak sakit. Itu sedih semua. Solusinya apa? Ya kita harus memberikan mereka uang untuk bayar listrik, untuk biaya berobat, untuk bayar sekolah. Jadi intinya bukan semuanya karena uang, bukan. Tapi semuanya perlu uang, seperti itu. Jadi hidup itu harus imbang. Di mana kita mencari rezeki, sama di mana kita bisa menempatkan untuk membahagiakan keluarga kita, semuanya itu harus imbang. Tidak bisa kita cuma membahagiakan keluarga saja tapi tidak mencari uang dengan sungguh-sungguh, istilahnya tidak bisa. Jadi semuanya itu harus berimbang ya sahabat Kang Ading. Oke, kembali lagi tadi yang bertanya, bagaimana proses ke Brunei Darussalam? Tidak ribet, sangat mudah sekali. Kalian cukup check-in, siapkan dokumen, sudah. Dan dokumennya tidak yang macam-macam, tidak yang susah-susah. Kalian tinggal bertanya saja kepada yang sudah berangkat ya. Itu mudah sekali. Karena mungkin kan sekarang masa-masa transisi ya, COVID apa segala macam. Mungkin nanti peraturan selalu berubah. Jadi saya tidak bisa memberikan, syaratnya ini. Saya tidak bisa memberikan
oh syarat untuk datang ke Brunei ini, syarat untuk ini, tidak bisa karena kebijakan mungkin akan berubah-berubah nantinya ya karena masa pandemi seperti ini. Nah, untuk sahabat ngading, ada lagi yang bertanya, Kang, saya bisa datang ke Brunei, saya bisa kerja di Brunei kah? Bisa saja, siapapun bisa datang ke Brunei, siapapun bisa kerja di Brunei. Silakan kalian ikuti prosesnya, silakan kalian ikuti prosedurnya, gimana caranya untuk bekerja ke Brunei, gimana caranya untuk bisa datang ke Brunei, gimana caranya untuk bisa mendapatkan pekerjaan di Brunei. Kalian silakan cari informasi sebanyak-banyaknya. Saya tidak bisa memberikan informasi di sini, mohon maaf. Yang pasti bila kalian ingin mencari pekerjaan ke Brunei Darussalam, silakan kalian mencari PT atau agensi yang resmi di Indonesia yang bisa memberangkatkan tenaga kerja Indonesia ke Brunei Darussalam. Ataupun kalian silakan calling bisa bertanya-tanya kepada grup-grup tenaga kerja Indonesia, baik itu di Facebook, di WhatsApp, di apapun ya, asalkan grup-grup itu memang tenaga kerja Indonesia, kalian bisa bertanya di sana, bisa sharing, bisa caring, kalian bisa bertanya apapun di sana tentang pekerjaan di luar negeri, bukan saja ke Brunei, mau ke Korea kah, mau ke Hong Kong, mau ke Taiwan, silakan kalian bertanya seperti itu di sana ya. Jadi cari informasi, gali informasi sebanyak mungkin. Nah, untuk biaya ke Brunei saat ini saya kurang pasti, tapi yang jelas kisaran 12-14 juta sekarang gitu, seperti itu ya. Dan untuk kalian semua yang berada di Indonesia, mohon maaf saya kemarin di Indonesia tidak membuat video banyak-banyak karena kondisi saya di Indonesia cuti cuma 45 hari, saya harus bisa membagi waktu antar keluarga saya dengan aktivitas saya, dan saya kembali ke sini ke Brunei sekarang belum sempat membuat video juga, mohon maaf juga ya karena memang waktunya belum sempat juga karena saya harus fokus dulu pekerjaan dalam seminggu kemarin, dan insya Allah nanti ke depannya saya akan membuat video seperti itu. Oke, buat sahabat Kang Ading, terima kasih. Buat kalian, saya tidak ingin membuat video ini terlalu panjang, takut kalian bosan. Jumpa lagi di video saya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.